Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan untuk sesi kedua dari materi pengantar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Setelah di materi yang pertama tadi, sesi pertama tadi saya sampaikan terkait dengan kondisi yang ada terhadap nasionalisme yang kita kembangkan saat ini. Maka pada sesi yang kedua ini saya akan masuk ke materi di mana kita akan coba diskusikan pendidikan kewarganegaraan atau civic education pada saat era sekarang, di mana ada tantangan dari globalisasi, internasionalisasi, unifikasi, dan liberalisasi. Nah, tentu PKN mau kita bawa kemana? Nah, pada konteks ini, kalau kita lihat PKN pada era dulu gitu, lebih pada arah pengembangan nasionalisme primordial. Artinya kalau kita lihat nasionalisme primordial itu adalah kesetiaan kepada raja, daerah, golongan, suku, agama. Itu yang seringkali kita lihat ya, kita lihat di era-era terdahulu. Nah, kali ini kalau nasionalisme yang dikembangkan saat ini adalah nasionalisme modern, di mana konteks pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu arahnya adalah untuk membangun kesetiaan kepada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Nah, ini yang kita lihat. Jadi sebetulnya arah yang nanti akan dituju di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu tetap mengarah pada upaya untuk menumbuhkan nasionalisme dan juga bela negara. Tapi yang akan kita coba kembangkan tentu adalah nasionalisme modern, yaitu membangun kesetiaan kepada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Nah, secara real kalau kita lihat kondisi nasionalisme yang dikembangkan di tanah air kita ini, di Indonesia, pada tahap awal kita lihat nasionalisme itu diarah untuk mengembangkan cita tanah air, patriotisme, paham kebangsaan. Itu pada tahap awal. Di tahap kedua kita lihat ada kebanggaan atau nation pride, ya, harkat martabat, ya, ini yang juga kita lihat jadi bagian dari tahap di mana pengembangan nasionalisme. Nah, pada tahap modern kali ini nasionalisme lebih diarahkan kepada membangun kemanusiaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan juga lingkungan hidup. Nah, ini yang kita lihat juga saat ini ya, coba kita kembangkan sehingga materi dari pembelajaran PKN ini lebih ditekankan pada bagaimana membangun nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai humanisme universal, kemudian demokrasi, hak asasi lingkungan, hak asasi manusia, untuk mengembangkan nasionalisme modern. Nah, ini dikembangkan. Nah, kalau kita lihat juga bahwa konteks nasionalisme modern ini adalah bagaimana kita mensinergikan, membangun kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan militer dalam rangka untuk mengembangkan jiwa nasionalisme dan juga bela negara. Nah, ini merupakan modal kita untuk membangun eksistensi bangsa dan negara ini. Nah, eksistensi bangsa dan negara ini tentu adalah perwujudan dari cita-cita nasional dan tujuan nasional atau visi dan misi bangsa Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi pada konteks ini, nasionalisme modern adalah upaya kita untuk meningkatkan eksistensi bangsa dan negara untuk menuju pada cita-cita nasional dan tujuan nasional. Ini. Nah, kalau kita lihat visi dan misi bangsa Indonesia itu apa? Cita-cita nasional dan tujuan nasional kita itu apa? Jelas termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa visi bangsa ini adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan misi yang sudah dicanangkan juga sejak dulu, ya, sejak proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi dan misi bangsa ini saya kira sampai sekarang ya harus dan wajib dipahami oleh seluruh warga negara. Apalagi kalau kita juga berharap banyak tentu para pemimpin, birokrat, kemudian juga wakil rakyat memahami betul ya visi dan misi bangsa ini.
Ini yang kita harapkan. Ini sebagai upaya kita untuk terus maju, ya, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang maju. Kita harus betul-betul melihat, ya, atau menuju pada target cita-cita nasional, tujuan nasional ini. Nah, pada konteks pembelajaran PKN kita ini, saudara mahasiswa, bahwa kita pertama yang kita harapkan dari fungsi pokok PKN ini adalah mengembangkan kecerdasan warga negara, artinya civic intelligence. Artinya pada pembelajaran ini kita berharap Anda semakin cerdas, Anda semakin kritis, Anda semakin paham dalam mengatasi permasalahan. Jadi arah yang kita tuju juga ada problematic learning, pembelajaran yang berbasis pada problem. Sehingga arahnya juga nanti ada case study, studi kasus yang menekankan pada bagaimana kasus-kasus itu diangkat dan kita kembangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, fungsi PKN ini adalah membina tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Tanggung jawab itu lebih dari sekedar memenuhi kewajiban. Artinya memang kita berharap Anda lebih dari sekedar memenuhi kewajiban. Nah, contoh yang paling real adalah ketika nanti Anda mengerjakan tugas, ya, ada 2 tugas utama yang nanti akan Anda kerjakan. Di samping juga ada tugas-tugas terstruktur lain di sela-sela perkuliahan kita ini. Nah, pada responsibility ini kita berharap Anda tidak hanya sekedar memenuhi atau menggugurkan tugas-tugas yang diwajibkan oleh dosen di dalam pembelajaran ini, tetapi tentu kita berharap tugas yang Anda buat adalah tugas-tugas yang inspiratif, tugas-tugas yang bermanfaat bagi semuanya. Itu responsibility, tanggung jawab kita. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong partisipasi warga negara atau civic participation. Di sini, di kelas ini, di pembelajaran PKN ini, kita berharap Anda betul-betul terlibat di dalam semua proses pembelajaran. Anda betul-betul terlibat di dalam proses melakukan investigasi, problematic learningnya, ya, case study-nya dan sebagainya. Dan Anda kita wajibkan juga untuk tampil presentasi di dalam kelas-kelas pembelajaran PKN ini. Ini yang kita harapkan. Artinya memang ketiga fungsi pokok ini yang menjadi kompetensi, ya, mahasiswa di dalam pembelajaran PKN ini akan kita coba kembangkan di kelas ini. Pembelajaran PKN akan mengembangkan civic intelligence, civic responsibility, dan juga civic participation. Ini yang kita harapkan. Nah, pada konteks ini kita lihat bahwa memang pembelajaran ini, education, itu diharapkan bisa meningkatkan human capital. Jadi artinya kita berharap human capital itu Anda meningkat di dalam pembelajaran ini. Nah, kita lihat juga di sini bahwa yang kita akan coba kembangkan itu adalah melalui pembelajaran alternatif. Di mana di dalam pembelajaran alternatif ini ada tugas, presentasi, diskusi, dan membuat model. Artinya ada tugas yang harus Anda kerjakan, ada sesi presentasi, Anda harus mempresentasikan hasil dari tugas Anda di kelas ini, kita diskusikan di kelas, sampai kemudian nanti ada tugas akhir, Anda kita harapkan untuk membuat video kampanye, video campaign yang berkaitan dengan semangat untuk senantiasa menggelorakan, menyelamatkan bangsa ini. Kemudian peran dosen adalah di dalam hal tutorial dan kuliah. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, sehingga yang kita nilai kompetensi Anda adalah ketika Anda belajar untuk bisa memenuhi tugas, presentasi, diskusi, dan membuat model. Nah, tentu kita tidak berharap ada pembelajaran yang menjenuhkan atau Anda cukup dipusingkan dengan hafalan dan sebagainya. Kita fokus untuk bagaimana Anda bisa mengembangkan pengetahuan Anda. Ini yang kita sebut di dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada student center learning. Artinya teacher center, dosen sebagai pemilik kelas kita tinggalkan, kita menuju pada mahasiswa belajar membangun ilmu pengetahuan. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Sehingga kalau teacher center itu adalah transfer of knowledge, nah pada student center learning kita mengembangkan method of inquiry, ya, sebuah metode untuk meneliti, menyelidiki, ya, melakukan investigasi dan discovery, menemukan. Artinya memang kita dorong Anda untuk betul-betul meneliti, mengeksplorasi, ya,
kemudian menemukan ya problem-problem atau masalah-masalah yang muncul di seputar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, di tema-tema pembelajaran PKN ini, discovery dan menemukan ini. Nah, ini yang kita kembangkan di dalam pembelajaran PKN ini. Nah, di dalam pembelajaran ini tentu ada beberapa tugas yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah tugas diskusi kelompok dan kelas. Artinya memang ada tahap di mana Anda mendiskusikan ini di kelompok Anda, kemudian nanti Anda akan presentasikan di dalam kelas Anda. Nah, buatlah materi studi yang ini arahnya adalah untuk mengkaji kasus-kasus yang ada di seputar kita. Ya, kajiannya adalah studi lapangan atau studi kasus. Ya, bentuk penyajian materi yang Anda harus kerjakan. Nah, tugas yang pertama ini adalah materi presentasi dengan multimedia, minimal PowerPoint. Artinya memang kita berharap Anda menggunakan PowerPoint dengan beberapa kreasi ya, yang kita harapkan bisa muncul, minimal jumlah slide 7, maksimal 12. Presentasikan di dalam kelas sesuai jadwal yang nanti akan kita tentukan kemudian. Nah, beberapa tema yang nanti akan kita kaji. Yang pertama adalah kesadaran sebagai warga negara, terutama terkait dengan bidang profesi yang akan digeluti setelah menjadi sarjana. Nah, tentu Anda harus menyesuaikan, karena kelas kita ini adalah kelas untuk teman-teman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Karena itu Anda juga boleh bicara tentang profesi di seputar yang ditekuni oleh sarjana-sarjana pendidikan. Bisa guru, ya, bisa seorang jurnalis, ya, atau wartawan, gitu ya, tour guide, ya, penulis buku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penegakan dan pelanggaran hak asasi manusia di dunia pendidikan. Saya kira ini juga banyak kasus yang bisa Anda angkat untuk membicarakan permasalahan penegakan dan pelanggaran hak asasi manusia di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada problematika dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam bidang pendidikan. Artinya pendidikan betul-betul kita berharap untuk juga menegakkan dan juga ikut melaksanakan di dalam pembelajaran demokrasi. Nah, ini juga kita harapkan bisa muncul. Kemudian yang keempat, ada multikulturalitas, fanatisme primordial, dan efek otonomi daerah. Artinya problem keanekaragaman tentu akan menjadi tantangan terbesar bagi negara ini. Problem keanekaragaman dan juga adanya otonomi daerah. Nah, apa kasus-kasus yang ada di sekitar itu? Kondisi ketahanan nasional di era global, ini menjadi tema kelima. Nah, Anda bisa memilih salah satu aspek dari Ipolexosbudhankam, ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Anda bisa pilih salah satu. Kemudian yang keenam, kebijakan pembangunan dan akibatnya bagi masyarakat. Nah, terutama dalam bidang pendidikan. Coba Anda kaji. Kira-kira permasalahan-permasalahan yang ada di seputar dunia pendidikan terkait dengan kebijakan pemerintah itu apa? Nah, 6 tema ini kita berharap Anda sampaikan ya di dalam kelas, ya Anda diskusikan di kelas. Sebelumnya Anda kerjakan dulu di dalam kelompok. Nah, nanti kemasannya adalah presentasi. Ini. Nah, kemudian tugas kedua sebagai tugas akhir di dalam perkuliahan kita ini, kita harapkan untuk membuat iklan atau propaganda, video kampanye. Ya. Jadi ada kampanye video investigasi yang bertemakan selamatkan bangsa sesuai dengan tema permasalahan yang Anda telah kaji di tugas pertama. Nah, tayangan slideshow tersebut di atas minimal terdiri dari judul, nama kelompok, latar belakang masalah, faktor penyebab masalah, usulan program, seruan untuk program, dan lain sebagainya. Dibuat dalam format AVI, MPEG, MP4, PPSX, atau sejenisnya yang bisa ditampilkan secara slideshow. Dikumpulkan 3 minggu sebelum perkuliahan berakhir dan upload melalui via YouTube. Nah, ini artinya memang semua tugas video kampanye ini harus diupload melalui YouTube. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana Anda juga mampu untuk mengkampanyekan video Anda. Biar ada yang like dan ada yang memberi komen dan sebagainya.
Nah, nanti akan kita lihat perkembangannya. Bagaimana Anda usaha Anda untuk bisa mempopulerkan video Anda. Saya kira ini jadi perkuliahan kita pada sesi yang kedua ini, ya, di materi yang pertama, yaitu materi pengantar untuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semoga materi ini bisa memberi gambaran bagi Anda semua untuk menempuh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam satu semester ini. Dan tentu jika ada yang belum jelas, Anda bisa diskusikan kembali, baik melalui media-media sosial media. Anda bisa kontak kami, ya, dosen pendidikan kewarganegaraan melalui sosial media ataupun media-media lain. Silahkan untuk mendiskusikan arah atau target yang ingin kita tuju di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.